Bayangkan sebuah masa di mana tanah Jawa adalah hutan gelap yang tak tersentuh cahaya, tempat bersemayamnya ribuan bala tentara jin yang haus akan tumbal manusia. Di jantung Merapi yang membara, sang raja jin tertua bangkit dengan murka, bersumpah akan melahap siapapun yang berani menginjakan kaki di tanah para lelembut. Namun, penguasa kegelapan itu tak pernah menyangka akan berhadapan dengan sosok ini. Tanpa pedang, tanpa pasukan, hanya berbekal satu rahasia besar yang sanggup membakar alam gaib. Ilmu kulhu geni. Satu bait dirapal, ribuan jin rontok seperti debu yang tersapu badai. Inilah pertempuran paling legendaris dalam sejarah Nusantara. Saat karamah Syekh Subakir mengguncang singgasana penguasa Merapi hingga ke akarnya. Siapkan nyali Anda, karena rahasia besar di balik penaklukan tanah Jawa dan rontoknya kesaktian Raja Jin tertua. Kita mulai sekarang. Di tengah samudera yang luas, sebuah kapal kayu besar membelah ombak yang ganas menuju ke arah timur, ke sebuah pulau yang dikenal sebagai pusat kegelapan dunia. Di atas geladak kapal tersebut, berdiri seorang pria dengan jubah putih yang berkibar tertiup angin laut yang membawa aroma garam dan mistis. Dialah Syekh Subakir, seorang ulama besar yang diutus dari Kesultanan Rum untuk sebuah misi yang dianggap mustahil oleh banyak orang sebelumnya. Tugasnya bukan sekadar berdakwah, melainkan membersihkan tanah Jawa dari cengkraman kekuatan gaib yang telah berkuasa selama ribuan tahun. Jawa pada masa itu bukanlah tanah yang ramah bagi manusia, karena setiap jengkal tanahnya dijaga oleh ribuan bala tentara jin yang dipimpin oleh raja-raja lelembut yang haus akan persembahan. Mata Syekh Subakir menatap tajam ke arah Cakrawala, di mana sebuah gunung besar terlihat mengepulkan asap hitam ke langit. Itulah Gunung Merapi, jantung dari kekuatan gaib di pulau ini. Beliau tahu bahwa kegagalan para pendahulu yang mencoba menginjakkan kaki di tanah ini bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena tanah Jawa memiliki pelindung gaib yang sangat kuat dan sangat purba. Setiap kali ada manusia suci yang datang, para jin akan menciptakan badai besar, wabah penyakit yang mematikan, atau ilusi yang menyesatkan akal sehat, hingga mereka semua tewas atau melarikan diri dalam ketakutan. Namun kali ini berbeda. Syekh Subakir membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang datang sebelumnya. Sebuah rahasia yang akan mengubah takdir Nusantara selamanya. Kapal itu perlahan mendekati pantai utara Jawa yang masih berupa hutan bakau yang sangat lebat dan gelap. Suasana di sekitar pantai itu terasa sangat berat, seolah-olah udara di sana dipenuhi oleh ribuan mata yang tidak terlihat yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Syekh Subakir melangkah turun ke pasir pantai yang hitam, dan pada saat kakinya menyentuh tanah, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar di siang bolong, tanpa ada suara guntur yang mendahuluinya. Suara tawa yang melengking dan menyeramkan terdengar dari segala arah, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Para pengawal dan awak kapal gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka jatuh pingsan karena tidak kuat menahan tekanan energi negatif yang luar biasa besar tersebut. Namun, Syekh Subakir tetap berdiri tegak. Tangannya meraba sebuah bungkusan kain hijau di pinggangnya yang berisi batu hitam legendaris, Raja Aji Kalacakra. Beliau memejamkan mata dan mulai berkomunikasi dengan alam, mencoba merasakan frekuensi kekuatan yang sedang mencoba mengusirnya. Di dalam penglihatan batinnya, beliau melihat jutaan makhluk hitam raksasa dengan mata merah menyala sedang mengepung pantai tersebut. Mereka adalah panglima jin penjaga pesisir yang tidak akan membiarkan cahaya masuk ke wilayah kegelapan mereka. Syekh Subakir tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan ketenangan, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan. Beliau tahu bahwa pertempuran fisik tidak akan berguna di sini, karena yang dihadapi adalah penguasa dimensi yang berbeda. Beliau mulai melangkah masuk ke dalam hutan yang sangat rapat, di mana pohon-pohon besar tampak seperti raksasa yang siap menelan siapa saja. Setiap langkah yang diambil Syekh Subakir diikuti oleh suara geraman binatang buas yang sebenarnya adalah manifestasi dari kemarahan para lelembut. Tanah di bawah kakinya terasa panas, seolah-olah ada api yang sedang menyala di bawah permukaan bumi. Dalam perjalanannya menyusuri hutan yang angker itu, Syekh Subakir bertemu dengan berbagai macam godaan. Beliau melihat penampakan istana megah yang terbuat dari emas, suara-suara wanita cantik yang memanggil namanya, hingga bayangan-bayangan mengerikan dari masa lalu
yang mencoba memecah konsentrasinya. Namun semua itu hambar di hadapan keteguhan iman sang syekh. Beliau terus berjalan menuju arah selatan, menuju pusat getaran yang paling kuat yang beliau rasakan berasal dari Gunung Merapi. Beliau sadar bahwa untuk memenangkan hati tanah Jawa, beliau harus menaklukkan pusatnya terlebih dahulu. Bukan hanya pinggirannya, malam mulai turun menyelimuti hutan. Dan kegelapan di tanah Jawa pada masa itu benar-benar pekat. Seolah-olah cahaya bintang pun tidak sanggup menembusnya. Syekh Subakir berhenti di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar seperti ular besar. Di sana, beliau duduk bersila dan mulai melakukan ritual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di tanah ini. Beliau mengeluarkan batu rajah Aji Kala Cakra dan mulai melafalkan doa-doa yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Hawa dingin yang tadinya menusuk tulang, tiba-tiba berubah menjadi hangat. Dan lingkaran cahaya putih mulai terbentuk di sekeliling tempat beliau duduk. Para jin yang mengawasi dari balik pepohonan mulai merasa gelisah. Mereka merasakan sesuatu yang menyakitkan dari suara doa tersebut. Sebuah getaran yang membakar kulit gaib mereka. Mereka mencoba menyerang, melemparkan energi hitam dan kutukan, mematikan ke arah Syekh Subakir. Namun, semua serangan itu lenyap begitu menyentuh lingkaran cahaya putih tersebut. Pemimpin jin pesisir, sebuah sosok raksasa dengan tanduk kerbau dan kulit bersisik, akhirnya menampakkan diri di hadapan Syekh Subakir. Dengan kemarahan yang meluap-luap, ia mengancam akan menghancurkan kapal dan semua orang yang dibawa oleh sang syekh jika beliau tidak segera meninggalkan pulau tersebut. Syekh Subakir membuka matanya, mata yang memancarkan ketenangan sedalam samudera. Beliau berkata dengan suara yang lembut, namun bergema di seluruh hutan, bahwa beliau tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membawa keseimbangan dan cahaya. Namun sang Raja Jin pesisir itu hanya tertawa meremehkan. Ia mengatakan bahwa tanah ini milik penguasa besar yang bersemayam di kawah Merapi, dan tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan lebih dari 1 malam di bawah bayang-bayang gunung api tersebut. Perdebatan itu semakin memanas, hingga akhirnya sang jin melepaskan serangan pamungkasnya berupa badai api hitam yang sangat dahsyat. Pada saat itulah, Syekh Subakir untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit dari kekuatan rahasia yang beliau bawa. Beliau mengangkat tangannya ke udara, dan tiba-tiba saja badai api hitam itu tersedot masuk ke dalam telapak tangannya, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Sang jin terbelalak tidak percaya. Kekuatannya yang selama ini tidak terkalahkan oleh manusia manapun, hancur hanya dalam sekejap mata. Syekh Subakir kemudian memberikan peringatan terakhir bahwa perjalanannya akan terus berlanjut hingga ke puncak Merapi, dan siapapun yang mencoba menghalangi hanya akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Kabar tentang kedatangan manusia luar biasa ini pun menyebar dengan sangat cepat di dunia gaib tanah Jawa. Dari hutan-hutan gelap, rawa-rawa yang mematikan, hingga goa-goa keramat, semua penghuni alam astral mulai membicarakan sosok pria berjubah putih ini. Mereka merasa terancam karena selama ini mereka adalah penguasa mutlak yang disembah dan ditakuti. Mereka tidak tahu bahwa Syekh Subakir membawa sebuah ilmu yang akan membuat sejarah mereka berakhir. Ilmu yang akan membuat eksistensi mereka rontok seperti daun kering yang terbakar api. Syekh Subakir terus berjalan, meninggalkan pesisir dan mulai memasuki wilayah pedalaman yang lebih berbahaya. Setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan, karena setiap jengkal tanah yang beliau lalui harus dibersihkan dari energi negatif. Beliau menanamkan rajah di tempat-tempat tertentu, menciptakan jalur cahaya yang akan memudahkan manusia di masa depan untuk hidup di sana. Namun, semakin dekat beliau dengan kaki Gunung Merapi, tekanan yang beliau rasakan semakin berlipat ganda. Udara mulai berbau belerang yang sangat pekat, dan tanah di bawah kakinya terus berdenyut seperti jantung yang sedang berdegup kencang karena marah. Tiba-tiba, di tengah kesunyian hutan yang mencekam, terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Bukan dari langit, melainkan dari dalam bumi. Gunung Merapi yang tadinya tenang, tiba-tiba mengeluarkan awan panas yang berbentuk seperti naga raksasa yang sedang mengintai mangsanya. Langit berubah menjadi merah darah, dan dari dalam kepulan asap itu muncul suara yang sangat berat dan tua. Suara yang membuat seluruh makhluk hidup di pulau itu bersujud ketakutan. Itulah suara sang Raja Jin tertua, sang penguasa abadi Merapi, yang selama ribuan tahun tidak pernah terusik oleh siapapun. Suara itu bergema, menanyakan siapa manusia sombong yang berani membawa cahaya ke wilayah kegelapannya. Syekh Subakir berhenti melangkah. Beliau menatap lurus ke arah puncak gunung yang sedang bergejolak itu. Beliau tahu bahwa saat inilah pertempuran yang sebenarnya
baru saja dimulai. Sang Raja Jin tertua tidak akan mengirimkan pasukan lagi. Ia sendiri yang akan turun tangan untuk menyingkirkan Syekh Subakir dengan kekuatan api yang bisa menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap. Di tengah kepulan asap dan hujan abu yang mulai turun, Syekh Subakir mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kekuatan purba yang belum pernah dihadapi manusia sebelumnya. Namun, tepat saat sang Raja Jin hendak melepaskan kemarahannya yang paling dahsyat, Syekh Subakir merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Tanah yang beliau injak bukan sekadar bergetar karena amarah gunung, tapi seolah-olah ada sesuatu yang lain yang sedang bangkit dari dasar bumi Jawa, sesuatu yang bahkan ditakuti oleh sang Raja Jin itu sendiri. Syekh Subakir tersentak saat menyadari bahwa apa yang beliau hadapi di Merapi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik selubung gaib Nusantara. Di tengah kekacauan itu, sebuah bayangan raksasa yang jauh lebih besar dari gunung itu sendiri perlahan-lahan mulai terbentuk di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya, Syekh Subakir merasakan sebuah keraguan yang sangat kecil merayap di hatinya. Apakah ilmu Kulhugeni yang ia bawa benar-benar cukup untuk menghadapi apa yang akan muncul dari kegelapan ini? Debu vulkanik mulai turun menyelimuti hutan di kaki Gunung Merapi, mengubah pemandangan hijau menjadi abu-abu yang mati dan mencekam. Syekh Subakir berdiri mematung di tengah hujan abu. Matanya tetap tenang, meski di hadapannya sebuah bayangan raksasa yang lebih besar dari gunung itu sendiri mulai memadat dari asap kawah. Hawa panas yang memancar bukan lagi sekadar panas api bumi, melainkan panas kemarahan ribuan tahun dari penguasa yang merasa kedaulatannya terancam. Beliau tahu bahwa melangkah lebih jauh berarti memasuki wilayah di mana hukum alam manusia tidak lagi berlaku, di mana setiap napas yang dihirup bisa membakar paru-paru jika tidak dilindungi oleh benteng keimanan yang kokoh. Syekh Subakir mulai melangkah perlahan. Setiap pijakannya di atas tanah yang bergetar, seolah-olah sedang menenangkan gejolak bumi yang murka. Beliau tidak menggunakan alas kaki, membiarkan kulitnya bersentuhan langsung dengan tanah Jawa yang sedang bergejolak. Mencoba menyerap energi murni dari bumi, sekaligus menyalurkan kedamaian melalui telapak kakinya. Di sepanjang jalan menanjak yang terjal, pepohonan besar tampak merunduk, bukan karena beban abu, melainkan karena tekanan energi yang dipancarkan oleh sang syekh. Namun, gangguan tidak berhenti di situ, karena semakin tinggi beliau mendaki. Gangguan gaib yang muncul semakin bersifat psikologis dan menyesatkan jiwa. Tiba-tiba, hutan di sekitar beliau berubah menjadi pemandangan desa yang sangat asri dan damai. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh para jin tingkat tinggi, penghuni lereng Merapi. Syekh Subakir melihat sosok-sosok yang beliau kenal di masa lalu. Guru-gurunya di Tanah Suci, hingga kerabat yang telah lama wafat. Semuanya memanggil beliau untuk berhenti dan beristirahat. Mereka menawarkan kenikmatan duniawi dan ketenangan spiritual yang palsu, membujuk sang syekh untuk meninggalkan misinya yang berbahaya ini. Namun, Syekh Subakir hanya memejamkan mata dan berucap lirih bahwa dunia ini hanyalah senda gurau dan ujian, dan satu-satunya tujuan yang nyata adalah pengabdian kepada Sang Pencipta. Seketika, ilusi indah itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi lautan api yang mengepung beliau dari segala arah. Suara tawa Raja Jin tertua kembali menggelegar, mengejek keberanian Syekh Subakir yang dianggapnya hanya sebutir pasir di tengah luasnya samudera kegelapan. Sang Raja Jin mengirimkan pasukan Banaspati, bola-bola api terbang yang memiliki wajah manusia yang sedang kesakitan. Banaspati ini menyerang dengan kecepatan kilat, mencoba membakar jubah putih sang syekh dan meruntuhkan mentalnya. Namun, dengan satu lambaian tangan dan bisikan asma Allah, bola-bola api itu padam sebelum sempat menyentuh ujung kainnya, jatuh ke tanah menjadi arang yang tak berdaya. Perjalanan berlanjut ke sebuah jurang yang sangat dalam yang memisahkan lereng bawah dengan jalur menuju kawah utama. Di atas jurang itu hanya terdapat seutas akar pohon beringin tua yang sangat tipis dan licin karena tertutup lendir gaib yang beracun. Di bawah jurang tersebut terlihat ribuan tangan hitam yang menggapai-gapai. Suara jeritan jiwa-jiwa yang tersesat di masa lalu terdengar memilukan hati. Ini adalah ujian keberanian dan keseimbangan batin. Syekh Subakir tidak ragu sedikit pun. Beliau melangkah di atas akar tipis itu dengan tenang, seolah-olah sedang berjalan di atas jembatan yang kokoh. Beliau sadar bahwa ketakutan adalah pintu masuk utama bagi energi negatif untuk menghancurkan manusia. Saat berada di tengah-tengah jurang,
Akar tersebut tiba-tiba mulai melilit kaki beliau seperti ular sanca raksasa yang ingin meremukkan tulang. Suara desisan ular terdengar di telinga beliau, membisikkan kutukan-kutukan kuno dalam bahasa Jawa purba yang sudah tidak dimengerti manusia zaman sekarang. Syekh Subakir merasakan tekanan yang luar biasa pada kakinya. Namun beliau tetap tenang dan mulai merapal doa perlindungan. Energi dari Raja Aji Kalacakra yang beliau bawa mulai bersinar terang dari balik pakaiannya, memberikan sensasi hangat yang menghancurkan lilitan akar beracun tersebut hingga hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Setelah berhasil menyeberangi jurang, suasana berubah menjadi sangat dingin secara mendadak. Sebuah fenomena aneh mengingat beliau berada di dekat kawah gunung berapi. Embun beku mulai menutupi bebatuan, dan napas Syekh Subakir keluar sebagai uap putih yang tebal. Ini adalah serangan dari Ratu Jin Salju, salah satu selir dari Raja Jin tertua yang bertugas membekukan tekad para pencari Tuhan. Langit di atas Merapi berubah menjadi kelabu gelap dan salju hitam mulai turun. Sebuah pemandangan yang sangat tidak wajar di tanah tropis. Syekh Subakir merasakan persendiannya mulai kaku. Namun disinilah beliau mulai membangkitkan sedikit demi sedikit inti dari ilmu kulhu geni. Beliau memusatkan seluruh energi batinnya pada titik jantung, menciptakan sirkulasi hawa panas yang mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Dalam sekejap, salju hitam yang menyentuh tubuhnya langsung menguap, dan es yang menutupi jalur pendakian mulai mencair. Syekh Subakir terus mendaki dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang membara di atas batu yang beku. Beliau bukan lagi sekadar seorang pengembara, melainkan sebuah obor berjalan yang membawa cahaya ke tengah kegelapan yang abadi. Sang Ratu Jin Salju yang melihat kekuatannya dipatahkan begitu mudah, lari ketakutan kembali ke dalam kawah Merapi. Kini, Syekh Subakir telah sampai di gerbang gaib menuju kawah utama, sebuah tempat yang dikenal oleh para penganut ilmu hitam sebagai singgasana tertinggi di tanah Jawa. Di hadapan beliau berdiri dua raksasa penjaga gerbang dengan tubuh setinggi pohon kelapa, memegang gada berduri yang terbuat dari logam meteorit. Mereka tidak berbicara, hanya memberikan aura permusuhan yang sangat pekat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang ada di belakang mereka. Di sana, di pinggir kawah yang mendidih, terlihat sebuah meja batu besar dengan sesajen berupa ribuan nyawa. Manusia yang terperangkap dalam botol-botol cahaya gelap. Melihat pemandangan yang sangat memilukan tersebut, kemarahan suci bangkit di dalam dada Syekh Subakir. Beliau menyadari bahwa Raja Jin tertua bukan hanya sekadar ingin mempertahankan wilayahnya, tetapi telah melakukan kejahatan besar terhadap umat manusia selama berabad-abad. Tekad beliau semakin bulat untuk mengakhiri tirani gaib ini di sini, di tempat segalanya bermula. Kedua raksasa penjaga itu mulai menyerang dengan gada mereka, menciptakan dentuman yang mengguncang gunung hingga menyebabkan longsoran batu besar. Namun, Syekh Subakir hanya mengangkat jari telunjuknya ke arah mereka, dan sebuah kilatan cahaya putih melesat menghantam dada kedua raksasa tersebut hingga mereka terpental masuk ke dalam kawah yang membara. Langkah kaki Syekh Subakir kini sampai di bibir kawah yang sangat luas, di mana lahar merah mendidih dengan suara yang menyerupai raungan ribuan singa. Di tengah-tengah lahar tersebut muncul sebuah pulau kecil yang terbuat dari tulang belulang manusia yang membatu. Dan di atasnya duduklah sang Raja Jin tertua dalam wujud yang sangat megah, namun mengerikan. Ia memiliki 4 lengan, masing-masing memegang simbol kekuatan elemen bumi, api, angin, dan air. Wajahnya adalah perpaduan antara manusia purba dan naga, dengan mata yang memancarkan api abadi. Raja Jin itu tertawa, sebuah tawa yang menyebabkan getaran hebat di seluruh Pulau Jawa. Ia berkata bahwa Syekh Subakir adalah manusia paling berani sekaligus paling bodoh yang pernah ia temui. Ia menawarkan sebuah kesepakatan jika Syekh Subakir mau menyembah kepadanya 1 kali saja. Ia akan memberikan kekuasaan atas seluruh kerajaan di tanah Jawa dan memberikan ilmu yang bisa membuat sang Syekh hidup selamanya. Namun jika menolak, maka kawah Merapi akan diledakkan saat itu juga, menghanguskan seluruh makhluk hidup yang ada di Pulau Jawa tanpa sisa sedikit pun. Syekh Subakir hanya berdiri diam. Wajahnya tertunduk sejenak seolah sedang berpikir. Keheningan yang sangat mencekam terjadi di puncak gunung itu. Bahkan suara lahar yang mendidih seolah-olah berhenti untuk mendengarkan jawaban sang ulama. Namun, saat beliau mengangkat wajahnya kembali,
Matanya tidak lagi memancarkan kedamaian, melainkan kilatan api putih yang sangat menyilaukan. Beliau mulai membuka bungkusan kain hijau di pinggangnya, mengeluarkan batu hitam yang kini telah membara seperti besi panas yang baru keluar dari tungku perapian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Syekh Subakir mulai melantunkan bait-bait awal dari ilmu kulhu geni yang sebenarnya. Suara beliau yang tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat, bergema menembus dimensi-dimensi gaib yang ada di sana. Atmosfer di puncak Merapi berubah seketika. Tekanan udara menjadi sangat berat, hingga sang Raja Jin tertua yang tadinya duduk angkuh mulai merasa gelisah. Ia merasakan sebuah kekuatan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari alam ini, melainkan langsung dari Sang Pencipta yang Maha Perkasa. Raja Jin itu mencoba melepaskan serangan api besar dari tangannya untuk membungkam suara Syekh Subakir. Namun api tersebut justru berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri, seolah-olah api itu takut kepada doa yang dibacakan. Sang penguasa kegelapan itu mulai panik. Ia bangkit dari singgasananya dan mengeluarkan raungan yang membelah langit Merapi. Namun, saat Syekh Subakir sampai pada bait yang paling rahasia dari ilmunya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kawah Merapi yang tadinya merah membara tiba-tiba berubah warna menjadi ungu tua, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan raksasa yang bukan milik bangsa jin, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuno yang selama ini tidur di bawah jantung gunung. Syekh Subakir terhenti sejenak. Beliau menyadari bahwa kekuatan kulhu geni yang beliau lepaskan telah secara tidak sengaja membangunkan entitas purba yang bahkan sang Raja Jin pun tidak sanggup mengendalikannya. Entitas itu mulai menarik sang Raja Jin masuk ke dalam kawah. Namun di saat yang sama, entitas itu juga mulai mengincar Syekh Subakir. Di tengah kepungan asap yang menyesakkan, Syekh Subakir melihat sebuah bayangan sosok tua dengan pakaian bangsawan Jawa kuno berdiri di seberang kawah, menatapnya dengan senyuman yang sangat misterius. Seolah-olah ia telah menunggu momen ini selama ribuan tahun. Siapakah sosok misterius itu? Dan apakah benar ia adalah kawan atau justru lawan yang jauh lebih berbahaya dari sang Raja Jin? Suasana di puncak Merapi kini menjadi medan pertempuran energi yang tak kasat mata, namun mampu menghancurkan jiwa siapapun yang menyaksikannya. Syekh Subakir berdiri di bibir kawah yang bergetar hebat. Matanya tertuju pada sosok tua berpakaian bangsawan Jawa kuno yang muncul secara misterius di tengah kepulan asap belerang. Sosok itu mengenakan belangkon dan beskap hitam dengan sulaman emas yang sangat detail. Wajahnya terlihat tenang namun memancarkan wibawa yang melampaui zaman. Di sisi lain, sang Raja Jin tertua yang tadinya terlihat begitu perkasa, kini tampak gemetar ketakutan. Ia meronta-ronta saat tangan-tangan gaib dari dasar kawah mulai melilit kakinya yang besar. Kehadiran sosok misterius ini seolah-olah menghentikan aliran waktu di puncak Merapi, di mana suara gemuruh lahar tiba-tiba meredup menjadi bisikan-bisikan aneh yang menyerupai doa-doa kuno. Sang Raja Jin tertua dengan suara yang parau dan penuh ketakutan memanggil sosok itu dengan sebutan Eyang. Sebuah pengakuan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih purba di tanah ini daripada dirinya sendiri. Syekh Subakir menyadari bahwa ia kini berada di titik persimpangan sejarah, di mana ia tidak hanya berhadapan dengan penguasa alam gaib, tetapi juga dengan penjaga keseimbangan tanah Jawa yang telah ada sejak pulau ini pertama kali muncul dari dasar samudera. Sosok tua itu melangkah pelan di atas udara, seolah-olah ada tangga tak terlihat yang menopang kakinya menuju ke tengah kawah. Ia menatap Syekh Subakir dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang seolah-olah bisa membaca seluruh lembaran sejarah hidup sang ulama, dari awal hingga akhir. Ia memperkenalkan diri sebagai pengawas keseimbangan tanah Jawa. Ia berkata bahwa kedatangan Syekh Subakir dengan membawa ilmu kulhu geni telah menggoncang fondasi gaib yang telah tertata selama ribuan tahun. Menurutnya, api yang dibawa oleh Syekh Subakir terlalu terang, sehingga bisa menghanguskan bukan hanya kegelapan, tetapi juga kehidupan yang bergantung pada bayang-bayang di pulau ini. Syekh Subakir menjawab dengan suara yang mantap namun penuh hormat, bahwa tujuannya bukan untuk menghanguskan, melainkan untuk menyucikan tanah Jawa dari praktik-praktik yang menyesatkan manusia. Beliau menjelaskan bahwa selama ini bangsa jin di Merapi telah melampaui batas dengan meminta tumbal dan menyesatkan iman para penghuni pulau ini. Sang sosok tua tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh teka-teki. Ia berkata bahwa setiap tempat memiliki aturannya sendiri,
dan apa yang dianggap sebagai cahaya di satu tempat bisa menjadi kehancuran di tempat lain. Perdebatan filosofis antara dua pemegang kekuatan besar ini berlangsung di tengah udara yang semakin berat dan penuh dengan muatan listrik statis. Sementara itu, sang Raja Jin tertua yang merasa terabaikan mulai mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, posisinya sebagai penguasa Merapi akan hilang selamanya. Dengan satu teriakan yang menggelegar, ia memanggil seluruh bala tentara Jin yang tersisa di seluruh penjuru Jawa. Langit yang tadinya merah darah seketika berubah menjadi hitam legam karena tertutup oleh jutaan makhluk gaib yang terbang menuju Merapi. Ada Jin yang berbentuk raksasa dengan banyak kepala. Ada pula yang berbentuk bayangan tanpa rupa. Semuanya datang dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan sang pengganggu berbaju putih yang berani menantang otoritas mereka. Melihat jutaan pasukan Jin yang mengepung puncak gunung, Syekh Subakir kembali memusatkan perhatiannya. Beliau tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menggunakan bagian kedua dari ilmu Kulhugeni yang bersifat defensif, namun sangat mematikan. Beliau menanamkan tongkat kayunya ke tanah Merapi yang panas, dan seketika itu juga, dari titik tongkat tersebut memancar gelombang energi berwarna putih keperakan yang membentuk kubah raksasa, menutupi seluruh puncak gunung. Pasukan Jin yang mencoba menembus kubah tersebut langsung terbakar dan rontok menjadi abu sebelum sempat menyentuh permukaan energi itu. Suara teriakan kesakitan dari jutaan Jin memenuhi angkasa, menciptakan simfoni kematian yang sangat mengerikan. Sang Raja Jin tertua semakin murka melihat pasukannya rontok begitu mudah. Ia kemudian menggunakan ilmu pamungkasnya, yaitu ajian gelap yang mampu memanipulasi gravitasi. Tanah di sekitar Syekh Subakir mulai terangkat ke udara, dan bebatuan besar mulai berterbangan menyerang sang ulama dari segala arah. Namun, Syekh Subakir tetap tenang. Beliau mulai berjalan mengitari kawah sambil terus merapal doa-doa tingkat tinggi. Setiap langkah beliau seolah-olah sedang mengunci titik-titik energi bumi, membuat serangan gravitasi sang Raja Jin menjadi tumpul. Beliau kemudian mengangkat batu hitam Raja Aji Kala Cakra tinggi-tinggi ke arah langit. Cahaya yang keluar dari batu hitam itu begitu menyilaukan, hingga mampu menembus kepekatan pasukan Jin yang menutupi langit. Cahaya itu bukan hanya sekadar sinar, melainkan pancaran kebenaran yang membuat ilusi-ilusi gaib milik para Jin hancur berantakan. Para Jin yang selama ini terlihat mengerikan, tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk-makhluk kecil yang ketakutan dan tak berdaya di hadapan nur ilahi. Sang Raja Jin tertua mulai merasakan tubuhnya meleleh. Kesaktiannya yang ia kumpulkan selama ribuan tahun seolah-olah menguap begitu saja saat terkena pancaran cahaya dari tangan Syekh Subakir. Di tengah kekacauan itu, sosok tua berpakaian bangsawan tadi tetap berdiri tenang. Ia seolah-olah sedang mengamati sejauh mana kekuatan Syekh Subakir bisa bertahan. Ia kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh batin sang Syekh bahwa mengalahkan Raja Jin hanyalah bagian mudah. Namun menjinakkan kemarahan bumi Jawa adalah perkara lain. Ia memperingatkan bahwa jika ilmu Kulhugeni digunakan secara penuh, maka Merapi akan meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan menenggelamkan seluruh peradaban di sekitarnya. Ini adalah dilema besar bagi Syekh Subakir. Haruskah ia memenangkan pertempuran gaib ini namun harus mengorbankan ribuan nyawa manusia di lereng gunung? Syekh Subakir berhenti sejenak. Beliau menyadari bahwa kekuatan yang besar harus dibarengi dengan kearifan yang besar pula. Beliau mulai mengubah frekuensi energinya dari yang tadinya menghancurkan menjadi energi yang menenangkan. Beliau mencoba berdialog dengan jiwa Gunung Merapi, mencoba meredam gejolak lahar yang semakin naik menuju bibir kawah. Namun sang Raja Jin yang sudah putus asa justru mencoba memicu letusan tersebut dengan menjatuhkan dirinya ke dalam inti kawah, berniat meledakkan seluruh energinya sebagai bom bunuh diri gaib yang akan menghancurkan segalanya. Seketika itu juga, kawah Merapi mulai menyemburkan lava pijar setinggi ratusan meter ke udara. Bumi berguncang sedahsyat-dahsyatnya. Suara gemuruhnya terdengar hingga ke pesisir utara dan selatan Pulau Jawa. Syekh Subakir terdesak di pinggir kawah. Jubah putihnya mulai terkena percikan lava, namun tidak terbakar berkat perlindungan gaibnya. Beliau harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Jika beliau tidak melepaskan segel terakhir ilmu Kulhugeni, maka kiamat kecil akan terjadi di tanah Jawa. Namun jika beliau melepaskannya, beliau tidak tahu apakah tubuh manusianya akan sanggup menanggung beban energi yang begitu besar. Dalam keadaan genting tersebut, Syekh Subakir teringat akan amanah dari gurunya
bahwa tugasnya adalah membawa kedamaian, bukan kehancuran. Beliau membuang semua keraguannya dan mulai merapal bait pamungkas, Kulhu Geni, yang paling berbahaya. Seluruh tubuh beliau mulai bercahaya seperti matahari, dan udara di sekitarnya menjadi begitu padat, hingga tidak ada satupun debu yang bisa bergerak. Sang Raja Jin yang berada di dalam kawah menjerit kesakitan saat energi suci tersebut merasuk ke dalam inti kekuatannya, mematikan semua api kemarahan yang ia miliki. Namun, saat cahaya itu mencapai puncaknya, sang sosok tua berpakaian bangsawan tiba-tiba menghilang. Dan sebagai gantinya, muncul sebuah gerbang gaib yang sangat besar di tengah-tengah kawah. Gerbang itu menarik seluruh energi negatif, seluruh pasukan jin, dan bahkan sang Raja Jin tertua masuk ke dalamnya seperti pusaran air yang sangat kuat. Syekh Subakir terhisap oleh tarikan energi tersebut. Beliau mencoba bertahan dengan menancapkan tongkatnya. Namun kekuatan tarikan itu jauh melampaui kekuatan manusia manapun. Dalam sekejap, puncak Merapi menjadi sunyi senyap. Asap menghilang, dan lahar kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran apapun. Syekh Subakir terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Sebuah dimensi yang tidak memiliki langit dan tidak memiliki bumi. Hanya ada hamparan kabut putih yang luas tak berujung. Di hadapannya berdiri sang sosok tua berpakaian bangsawan tadi, namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri ribuan sosok serupa dengan pakaian yang berbeda-beda dari berbagai zaman sejarah Jawa yang belum pernah tercatat dalam buku manapun. Syekh Subakir menyadari bahwa beliau tidak lagi berada di Gunung Merapi, melainkan telah dibawa masuk ke dalam pusat memori gaib Tanah Jawa. Sang sosok tua itu tersenyum dan berkata bahwa Syekh Subakir telah lulus ujian pertama. Namun apa yang ia hadapi di Merapi hanyalah bayangan dari musuh yang sebenarnya. Ia kemudian menunjuk ke arah kabut yang mulai tersingkap, memperlihatkan sebuah pemandangan masa depan yang sangat mengerikan, di mana tanah Jawa ditutupi oleh awan hitam, dan manusia-manusia di dalamnya kehilangan jiwa mereka. Sosok itu berkata bahwa sang Raja Jin tertua yang dikalahkannya hanyalah penjaga pintu. Dan di balik pintu itu, ada sesuatu yang telah menunggu Syekh Subakir sejak awal penciptaan dunia. Sebelum Syekh Subakir sempat bertanya, kabut putih itu kembali menutup, dan beliau merasakan tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi kembali menuju alam nyata. Namun kali ini, beliau tidak sendirian, karena ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Sebuah segel gaib yang akan menarik perhatian seluruh makhluk paling berbahaya di Nusantara untuk memburu nyawanya. Syekh Subakir tersentak bangun dengan napas yang memburu, menemukan dirinya tergeletak di atas batu besar yang dingin di puncak Merapi. Langit di atasnya telah kembali biru kelam. Bintang-bintang bersinar dengan tenang, seolah-olah pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi hanyalah sebuah mimpi buruk yang lewat. Namun, rasa perih di punggungnya dan getaran aneh yang menjalar di tulang belakangnya mengingatkan beliau bahwa segel gaib yang dipasang oleh sosok misterius itu benar-benar nyata. Beliau perlahan bangkit, merasakan tubuhnya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Seolah-olah beliau kini memikul beban sejarah seluruh tanah Jawa di pundaknya. Di sekelilingnya, kawah Merapi yang tadinya mendidih, kini tertutup oleh kabut tipis yang mengeluarkan aroma wangi bunga kenanga. Sebuah kontras yang sangat aneh setelah bau belerang yang memuakan sebelumnya. Tiba-tiba, dari balik kabut tersebut, muncul sesosok wanita dengan pakaian kemben hijau zamrud dan mahkota emas yang berkilauan. Ia bukan bagian dari pasukan jin yang rontok sebelumnya, melainkan seorang utusan dari kedalaman samudera yang datang karena merasakan guncangan hebat di pusat bumi. Wanita itu membungkuk hormat, namun matanya memancarkan kewaspadaan yang tinggi. Ia berkata bahwa kehadirannya di sini adalah untuk menyampaikan undangan diplomasi dari para penguasa alam bawah yang ingin mengetahui maksud sebenarnya dari kedatangan sang pembawa cahaya. Syekh Subakir menyadari bahwa setelah kekalahan Raja Jin tertua, keseimbangan kekuatan di dunia gaib Nusantara telah goyah. Kekosongan kekuasaan di Merapi menciptakan keresahan di kerajaan-kerajaan gaib lainnya, dari pantai selatan hingga ke gunung-gunung di ujung timur. Beliau menerima undangan tersebut bukan karena rasa takut, melainkan karena beliau tahu bahwa kekerasan dan kekuatan ilmu Kulhu Geni saja tidak akan cukup untuk mengislamkan tanah yang penuh dengan akar budaya dan kepercayaan kuno ini. Diplomasi adalah jalan yang harus ditempuh jika beliau ingin cahaya yang dibawanya diterima tanpa harus menumpahkan darah makhluk hidup maupun makhluk gaib lebih banyak lagi. Wanita berbaju hijau itu melambaikan tangannya,
Dan seketika itu juga, udara di puncak Merapi melengkung, menciptakan sebuah lorong dimensi yang menghubungkan puncak gunung api dengan sebuah istana megah di dasar laut. Syekh Subakir melangkah masuk dengan tenang, mempercayakan perlindungan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam sekejap, beliau mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar yang dindingnya terbuat dari kristal cair yang memantulkan cahaya biru yang menenangkan. Di depan beliau telah duduk melingkar 7 penguasa gaib terbesar dari berbagai penjuru Jawa. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat dan berbeda-beda, mewakili elemen tanah, air, api, angin, hingga elemen-elemen yang belum dikenal oleh manusia biasa. Pertemuan ini bukan merupakan ajang pamer kekuatan, melainkan sebuah debat batin dan intelektual yang sangat melelahkan. Salah satu penguasa yang menyerupai naga bersisik perak bertanya dengan suara yang bergema di dalam pikiran Syekh Subakir, menanyakan mengapa manusia selalu merasa perlu untuk mengubah apa yang sudah ada selama ribuan tahun. Mereka berargumen bahwa selama ini mereka telah menjaga Jawa dengan cara mereka sendiri, meskipun itu melibatkan tumbal dan ketakutan. Karena menurut mereka, manusia only bisa patuh jika berada di bawah tekanan misteri. Syekh Subakir mendengarkan dengan sabar. Beliau tidak langsung membantah dengan kemarahan, melainkan mulai menjelaskan tentang konsep kebebasan jiwa dan kedamaian tanpa syarat. Beliau menggunakan analogi tentang matahari yang menyinari bumi tanpa pernah meminta balasan. Sebuah konsep yang sangat asing bagi para penguasa gaib yang terbiasa dengan sistem persembahan dan upeti. Diplomasi ini berlangsung selama waktu yang tidak bisa diukur oleh jam manusia, di mana kedua belah pihak mencoba mencari titik tengah agar keberadaan manusia dan bangsa jin tidak saling tumpang tindih secara merugikan. Syekh Subakir menawarkan sebuah perjanjian yang sangat berani. Beliau akan memberikan wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh diganggu oleh manusia sebagai tempat tinggal bangsa jin. Namun, sebagai gantinya, bangsa jin harus berjanji untuk tidak lagi menampakkan diri dalam bentuk yang menakutkan atau meminta tumbal nyawa kepada penduduk desa. Para penguasa gaib itu mulai berbisik-bisik satu sama lain, menciptakan suara seperti deburan ombak dan desiran angin badai. Mereka merasa tawaran itu cukup adil. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati mereka, yaitu segel gaib yang ada di punggung Syekh Subakir. Mereka tahu bahwa segel itu adalah tanda dari sang penjaga sejati, sebuah entitas yang bahkan mereka pun takuti. Mereka memperingatkan Syekh Subakir bahwa selama segel itu ada, beliau akan menjadi magnet bagi seluruh energi purba yang haus akan kekuasaan. Diplomasi yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah menjadi tegang saat salah satu penguasa yang paling agresif, sesosok bayangan hitam dengan mata satu, mencoba menyentuh segel tersebut untuk mencoba mencuri kekuatannya. Seketika itu juga, ruangan kristal tersebut bergetar hebat. Segel di punggung Syekh Subakir mengeluarkan kilatan cahaya ungu yang sangat tajam, melemparkan penguasa bermata satu itu hingga membentur dinding kristal hingga retak. Syekh Subakir sendiri merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tulang punggungnya sedang ditarik paksa. Beliau menyadari bahwa segel ini bukan hanya sekadar tanda, melainkan sebuah kunci yang sedang bereaksi terhadap kehadiran energi negatif. Dalam rasa sakitnya, beliau tetap berusaha mengendalikan diri. Jangan sampai ilmu kulhu geni miliknya keluar secara liar dan menghancurkan istana kristal tersebut beserta seluruh isinya. Melihat kejadian itu, para penguasa gaib lainnya menyadari bahwa Syekh Subakir bukan sekadar musuh atau kawan, melainkan sebuah bejana bagi sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di tanah Jawa. Mereka akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian diplomasi tersebut, yang kemudian dikenal dalam sejarah lisan sebagai Perjanjian Magersari. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa bangsa jin akan menyingkir ke tempat-tempat sepi seperti hutan lindung, puncak gunungen, dan kedalaman samudra. Sementara wilayah daratan yang subur akan diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan cara yang benar dan diridhoi Tuhan. Namun, tepat saat perjanjian itu disahkan dengan segel energi bersama, sebuah suara tawa yang sangat akrab terdengar dari bayang-bayang ruangan. Sosok Raja Jin tertua yang sebelumnya telah terhisap ke dalam kawah Merapi muncul kembali dalam wujud yang jauh lebih kecil dan terlihat lemah, namun matanya memancarkan kelicikan yang luar biasa. Ia berkata bahwa para penguasa gaib telah ditipu oleh Syekh Subakir. Ia menghasut mereka dengan mengatakan bahwa Syekh Subakir sebenarnya membawa benih
kehancuran yang akan memusnahkan seluruh bangsa jin di masa depan melalui keturunannya. Hasutan ini mulai meracuni pikiran beberapa penguasa yang memang sejak awal tidak menyukai kehadiran manusia suci tersebut. Ketegangan kembali memuncak dan istana kristal di dasar laut itu mulai retak karena tekanan energi dari luar. Ternyata, selama diplomasi berlangsung, para pengikut setia Raja Jin tertua yang masih tersisa di daratan telah melakukan ritual terlarang untuk memanggil kekuatan dari luar angkasa. Sebuah energi meteorit yang sangat panas, yang kini sedang meluncur menuju koordinat istana tersebut. Syekh Subakir menyadari bahwa ini adalah jebakan di dalam jebakan. Raja Jin tertua sengaja membiarkan dirinya terlihat lemah agar bisa memicu konflik besar antara Syekh Subakir dan para penguasa laut. Syekh Subakir bangkit berdiri. Meskipun punggungnya masih terasa sangat perih, beliau berkata kepada para penguasa laut bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus mempercayainya sekali lagi. Beliau mulai merapalkan doa yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun kali ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk menciptakan perisai transparan yang membungkus seluruh istana kristal tersebut. Saat meteorit energi itu menghantam, terjadi ledakan yang luar biasa di bawah laut, menciptakan gelombang tsunami gaib yang bisa dirasakan hingga ke permukaan. Berkat perlindungan Syekh Subakir, istana tersebut tetap utuh. Namun, energi beliau terkuras habis, hingga beliau jatuh terduduk dengan wajah yang sangat pucat. Para penguasa laut terdiam. Mereka melihat pengorbanan Syekh Subakir yang lebih memilih menyelamatkan mereka daripada membiarkan mereka hancur bersama musuhnya. Keraguan mereka hilang. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan sebuah benda pusaka berupa mutiara hitam yang mengandung energi ketenangan samudera untuk membantu Syekh Subakir meredam panasnya segel di punggungnya. Namun sang Raja Jin tertua telah menghilang lagi di tengah kekacauan ledakan tadi. Ia meninggalkan pesan terakhir yang bergema di seluruh ruangan, bahwa diplomasi ini hanyalah gencatan senjata sementara dan perang yang sesungguhnya akan pecah saat Syekh Subakir mencoba menginjakkan kaki di Gunung Tidar. Syekh Subakir akhirnya dikirim kembali ke permukaan bumi, tepatnya di pesisir pantai selatan yang berpasir putih. Beliau berdiri menatap ombak yang berkejar-kejaran, menyadari bahwa perjalanan ini masih sangat jauh dari kata usai. Misi di Merapi telah selesai. Namun rahasia tentang segel di punggungnya dan ancaman di Gunung Tidar kini menjadi fokus utamanya. Beliau mulai berjalan menyisir pantai. Namun baru beberapa langkah, beliau berhenti karena melihat pasir di depannya bergerak membentuk sebuah tulisan kuno yang tidak bisa dibaca oleh manusia biasa. Tulisan itu berbunyi bahwa setiap langkah yang beliau ambil mulai sekarang akan diikuti oleh bayangan dari masa depan yang mencoba kembali ke masa lalu. Syekh Subakir merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Namun saat beliau menoleh, tidak ada siapa-siapa kecuali jejak kakinya sendiri di pasir. Keanehannya adalah, jejak kaki itu bukan berjumlah 2, melainkan 3. Seolah-olah ada sosok tak terlihat yang berjalan tepat di sampingnya, dengan berat yang sama. Beliau mencoba menyentuh jejak kaki ketiga itu, namun tangannya hanya menembus udara kosong yang terasa sangat dingin, sedingin es dari kutub utara yang tidak mungkin ada di tanah Jawa yang panas. Ketakutan kecil mulai muncul di hati sang ulama, bukan karena takut akan kematian, melainkan karena beliau menyadari bahwa musuh yang akan dihadapinya selanjutnya bukan lagi berasal dari bangsa jin atau kekuatan alam, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan manipulasi waktu dan takdir yang sangat rumit. Di kejauhan, beliau melihat sebuah bayangan raksasa berbentuk paku bumi yang tertancap di tengah pulau. Itulah Gunung Tidar, tujuan selanjutnya yang disebut-sebut sebagai titik nol tanah Jawa. Namun, yang membuat beliau merinding adalah di puncak Gunung Tidar tersebut, beliau melihat siluet dirinya sendiri sedang berdiri memegang kepala sang Raja Jin tertua. Namun dalam versi yang terlihat jauh lebih tua dan jahat, dengan mata yang memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan, pemandangan siluet dirinya sendiri di puncak Gunung Tidar membuat jantung Syekh Subakir berdegup kencang. Sebuah firasat buruk yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Beliau menyadari bahwa perjalanan menuju pusat tanah Jawa ini bukan sekadar perjalanan melintasi jarak, melainkan perjalanan menembus tabir takdir yang sengaja disamarkan oleh kekuatan purba. Dengan menggenggam mutiara hitam pemberian penguasa laut, Syekh Subakir mulai melangkah meninggalkan pesisir pantai selatan, menuju ke arah utara, di mana sebuah gunung kecil yang dikenal sebagai Paku Tanah Jawa
berdiri dengan angkuh. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih nyata, karena jejak kaki ketiga yang misterius itu terus mengikuti. Seolah-olah ada kembaran gaib yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih tubuhnya. Semakin dekat dengan wilayah Tidar, suasana alam berubah menjadi sangat mencekam. Burung-burung berhenti berkicau dan angin seolah-olah enggan untuk bertiup. Udara di sekitar wilayah tersebut terasa sangat padat, penuh dengan energi kutukan yang telah terakumulasi selama ribuan tahun dari praktik-praktik hitam yang dilakukan di puncak gunung tersebut. Syekh Subakir melihat dari kejauhan bahwa Gunung Tidar tidak lagi terlihat seperti gunung biasa, melainkan seperti sebuah tungku raksasa yang memancarkan aura hitam pekat hingga ke langit ketujuh. Beliau tahu bahwa diplomasi telah usai, dan kini saatnya bagi ilmu kulhu geni untuk menunjukkan taringnya yang sesungguhnya sebagai senjata pamungkas penghancur kebatilan. Di kaki Gunung Tidar, Syekh Subakir dihadang oleh tembok kabut tebal yang tidak bisa ditembus oleh penglihatan biasa. Dari dalam kabut tersebut, muncul ribuan sosok bayangan yang menyerupai prajurit kuno dengan senjata yang terbuat dari tulang manusia. Mereka bukan lagi bangsa jin biasa yang memiliki akal, melainkan mayat hidup gaib yang digerakkan oleh satu kehendak jahat yang bersemayam di puncak gunung. Tanpa peringatan, ribuan prajurit bayangan itu menyerbu ke arah sang ulama dengan kecepatan yang luar biasa. Syekh Subakir tetap berdiri tenang di tengah kepungan tersebut. Beliau meletakkan tongkatnya di tanah dan mulai menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh energi murni dari alam semesta ke dalam pusat jiwanya. Inilah saatnya bagi bagian pertama dari ilmu kulhu geni dilepaskan secara penuh. Sebuah tingkatan yang disebut sebagai geni suci atau api pensuci. Syekh Subakir tidak merapal doa dengan suara keras, melainkan dengan getaran frekuensi yang keluar langsung dari dalam dadanya. Begitu bait pertama terucap dalam batin, sebuah gelombang panas berwarna kuning keemasan meledak dari tubuh beliau, menyebar ke segala arah, seperti riak air di danau yang tenang. Setiap prajurit bayangan yang terkena gelombang tersebut langsung berteriak histeris. Tubuh mereka yang terbuat dari energi gelap seketika menguap dan rontok menjadi butiran cahaya putih yang kembali ke alam. Melihat pasukannya rontok hanya dalam satu serangan, sang penguasa Tidar yang bersembunyi di balik kabut mulai merasa terancam. Ia mengirimkan serangan balasan berupa hujan jarum hitam yang beracun. Setiap jarumnya mengandung ribuan kutukan yang bisa membuat jiwa manusia hancur dalam sekejap. Namun, Syekh Subakir telah bersiap. Beliau mengangkat kedua tangannya ke depan, menciptakan pusaran api putih yang berputar sangat cepat di sekeliling tubuhnya. Jarum-jarum hitam itu terbakar habis sebelum sempat menyentuh kulit beliau. Bahkan, asap dari pembakaran kutukan tersebut diubah menjadi energi tambahan bagi sang ulama. Syekh Subakir mulai mendaki lereng Tidar dengan langkah yang mantap. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, sebuah rajah cahaya otomatis terbentuk, mengunci energi negatif yang ada di dalam bumi agar tidak bisa bangkit kembali. Namun, tantangan yang sebenarnya baru dimulai saat beliau sampai di tengah perjalanan. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi rawa lumpur hitam yang mendidih. Dan dari dalamnya muncul sosok-sosok raksasa yang disebut sebagai Buto Ijo. Makhluk pemakan manusia yang memiliki kulit sekeras baja dan kekuatan fisik yang mampu menghancurkan batu karang. Ada 7 Buto Ijo raksasa yang mengepung beliau, masing-masing membawa pohon besar yang telah dicabut akarnya sebagai pemukul. Pertempuran fisik dan gaib pecah di tengah lereng gunung yang angker tersebut. Buto Ijo itu menyerang secara bersamaan dengan kekuatan yang sanggup mengguncang bumi. Namun Syekh Subakir bergerak dengan kelincahan yang tidak masuk akal. Seolah-olah beliau tidak lagi terikat oleh hukum gravitasi. Beliau melompat dari satu pohon ke pohon lain, sambil terus merapal bait-bait kulhu geni yang lebih tinggi. Pada bait ke-7, jari-jari tangan Syekh Subakir mengeluarkan api biru yang sangat dingin, namun memiliki daya hancur yang lebih besar dari api merah manapun. Beliau menyentuh dahi salah satu raksasa tersebut. Dan seketika itu juga, seluruh tubuh Buto Ijo yang sebesar rumah itu membeku, kemudian hancur menjadi debu yang sangat halus. Keenam raksasa lainnya yang melihat kawan mereka tewas seketika menjadi kalap. Mereka mengeluarkan raungan yang membuat telinga manusia biasa bisa pecah. Mereka menyatukan kekuatan untuk menciptakan sebuah bola energi hitam raksasa yang diarahkan tepat ke posisi Syekh Subakir. Menghadapi serangan kolosal ini, Syekh Subakir duduk bersila di udara. Beliau menggabungkan mutiara hitam dari Laut Selatan dengan batu rajah Kala Cakra
di kedua telapak tangannya. Perpaduan antara energi air yang tenang dan api yang membara menciptakan sebuah ledakan cahaya pelangi yang membelah bola energi hitam tersebut menjadi dua bagian yang kemudian berbalik menghantam para raksasa itu sendiri. Gunung Tidar bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Suara-suara tangisan dan geraman ribuan makhluk gaib terdengar dari dalam perut bumi. Syekh Subakir menyadari bahwa ilmu kulhu geni yang beliau gunakan mulai membongkar segel-segel kuno yang selama ini menyembunyikan sisi gelap sejarah Pulau Jawa. Kabut yang menutupi puncak gunung perlahan-lahan mulai menipis, memperlihatkan sebuah tugu batu tua yang dikelilingi oleh tengkorak manusia yang disusun rapi. Di atas tugu tersebut, duduklah sosok yang selama ini menjadi dalang dari segala kekacauan. Sosok yang memiliki wajah persis dengan Syekh Subakir, namun dengan kulit yang pucat pasi dan rambut yang memutih panjang hingga ke tanah. Sosok itu tertawa melihat kedatangan Syekh Subakir. Ia berkata bahwa ilmu kulhu geni yang dibawa oleh sang ulama sebenarnya adalah kunci yang ia butuhkan untuk membebaskan dirinya dari penjara waktu. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah sisi gelap dari kemanusiaan yang sengaja dipisahkan oleh takdir untuk menjaga keseimbangan. Dan kedatangan Syekh Subakir untuk menyucikan tanah Jawa justru akan memicu kiamat bagi para penghuni alam gaib yang tidak berdosa. Syekh Subakir terdiam sejenak. Beliau mulai merasakan perang batin yang sangat hebat, di mana keyakinannya mulai diuji oleh kata-kata sang kembaran gelap. Apakah benar tindakannya menyebarkan cahaya justru akan membawa kehancuran bagi ekosistem gaib yang sudah ada? Namun, di tengah keraguan tersebut, Syekh Subakir teringat akan penderitaan orang-orang yang dijadikan tumbal dan mereka yang tersesat jiwanya karena ulah para penguasa. Kegelapan ini, beliau menyadari bahwa ini adalah tipu daya terakhir dari iblis yang mencoba melemahkan imannya. Beliau bangkit kembali, kali ini dengan tekad yang jauh lebih keras. Beliau mulai merapal bait rahasia dari kulhu geni yang disebut sebagai kulhu sungsang, sebuah ilmu yang mampu membalikan semua logika sihir dan mengembalikan segala serangan kepada sumbernya dengan kekuatan berlipat ganda. Udara di puncak Tidar menjadi sangat panas, hingga bebatuan mulai mencair dan mengalir seperti sungai api. Sang kembaran gelap mulai merasa panik. Ia melepaskan seluruh kekuatan kutukannya yang berbentuk naga hitam besar yang memiliki sayap dari kegelapan murni. Naga itu menerjang ke arah Syekh Subakir dengan mulut terbuka lebar, siap menelan sang ulama beserta seluruh cahaya yang dibawanya. Namun, Syekh Subakir hanya berdiri tenang. Beliau membentangkan kedua tangannya dan membiarkan naga tersebut menabrak tubuhnya. Alih-alih hancur, naga hitam itu justru terserap masuk ke dalam tubuh Syekh Subakir, dikonversi menjadi energi suci oleh filter batin yang telah beliau asah selama puluhan tahun. Sang kembaran gelap terbelalak tidak percaya. Ia mencoba melarikan diri ke dalam dimensi waktu, namun Syekh Subakir lebih cepat. Beliau mengucapkan kata terakhir dari ilmu kulhu geni, bagian pertama, sebuah kata yang memiliki getaran begitu kuat hingga seluruh alam gaib di tanah Jawa terasa seperti berhenti berdetak. Sebuah pilar cahaya putih raksasa turun dari langit, menghantam puncak Gunung Tidar dengan kekuatan yang luar biasa. Pilar cahaya itu tidak menghancurkan fisik gunung, melainkan membersihkan setiap atom energi negatif yang ada di sana dalam radius ratusan kilometer. Saat cahaya itu meredup, sang kembaran gelap telah menghilang, hanya menyisakan sebuah jubah hitam yang terbakar di atas tugu batu. Namun, kemenangan ini terasa sangat singkat, karena Syekh Subakir menyadari bahwa segel di punggungnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan rasa sakitnya menjadi tidak tertahankan. Tiba-tiba, dari dalam tanah di bawah tugu batu tersebut, muncul sebuah tangan raksasa yang terbuat dari logam kuno yang berkarat. Tangan itu mencengkeram kaki Syekh Subakir dan menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Syekh Subakir mencoba merapal doa, namun suaranya seolah-olah hilang ditelan oleh kehampaan yang muncul dari bawah tanah. Sebelum beliau benar-benar tenggelam ke dalam bumi, beliau sempat melihat sang Raja Jin tertua berdiri di kejauhan dengan senyum kemenangan. Ia memegang sebuah kunci kuno yang baru saja ia ambil dari balik jubah hitam yang terbakar tadi. Ternyata, seluruh pertempuran dengan kembaran gelap hanyalah pengalihan agar sang Raja Jin bisa mendapatkan kembali kunci penjara terdalam Merapi yang selama ini dijaga oleh sisi gelap sang ulama. Syekh Subakir jatuh ke dalam kegelapan yang abadi meninggalkan Gunung Tidar yang kini telah bersih, namun kehilangan pelindung utamanya.
Sementara itu di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang jauh lebih besar dari Merapi, sebuah pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih purba dan lebih berbahaya baru saja dibangkitkan dari tidurnya yang selama jutaan tahun. Syekh Subakir merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam lorong waktu yang sempit dan menyesakan, di mana gravitasi seolah-olah ingin melumat tulangnya menjadi debu. Tangan logam raksasa yang mencengkeram kakinya bukanlah tangan makhluk hidup, melainkan mekanisme gaib kuno yang dikenal sebagai jangkar bumi, sebuah teknologi astral yang diciptakan oleh peradaban prasejarah untuk mengunci entitas paling berbahaya agar tidak bisa keluar ke permukaan. Saat penglihatan beliau kembali pulih, beliau menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di Gunung Tidar, melainkan telah ditarik kembali ke jantung Gunung Merapi, namun dalam dimensi yang jauh lebih dalam yang disebut sebagai lapis ketujuh inti bumi. Di tempat ini, udara tidak lagi mengandung oksigen, melainkan uap energi murni yang berwarna ungu kehitaman. Di hadapan beliau berdiri sebuah struktur raksasa yang menyerupai piramida terbalik yang terbuat dari logam meteorit yang sama dengan tangan yang mencengkeramnya. Inilah penjara sesungguhnya, tempat di mana Raja Jin tertua sebenarnya hanyalah seorang sipir atau penjaga pintu kecil. Syekh Subakir melihat sang Raja Jin berdiri di atas sebuah balkon kristal, memegang kunci kuno yang berhasil ia curi dari puncak Tidar. Wajah sang Raja Jin tidak lagi penuh kemarahan, melainkan penuh dengan obsesi gila untuk membangkitkan sesuatu yang ia sebut sebagai Sang Hyang Kala Rudra, entitas pemusnah waktu yang telah disegel sejak zaman sebelum manusia diciptakan. Rahasia besar itu akhirnya terungkap saat sang Raja Jin mulai memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang cahaya di pusat piramida terbalik. Ia tertawa seraya menjelaskan bahwa keberadaan Syekh Subakir di tanah Jawa sebenarnya telah diramalkan oleh para leluhur jin sebagai pemicu bangkitnya sang pemusnah. Ilmu kulhu geni yang dibawa sang ulama memiliki frekuensi energi yang sangat spesifik, yang ternyata merupakan satu-satunya sumber bahan bakar yang mampu mengaktifkan kembali mesin-mesin gaib di dalam piramida tersebut. Jadi, setiap kali Syekh Subakir menggunakan ilmunya untuk menghancurkan kegelapan, energi yang terlepas sebenarnya sedang diserap oleh inti bumi untuk membangunkan sang raksasa tidur. Syekh Subakir terperangah menyadari bahwa selama ini beliau telah secara tidak sengaja membantu rencana musuh besarnya. Namun, beliau tidak membiarkan rasa bersalah melumpuhkan akalnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, beliau mulai merapal bait ilmu kulhu geni yang paling kontradiktif, yaitu kulhu balik, yang tujuannya bukan untuk memancarkan energi keluar, melainkan untuk menarik kembali semua energi yang telah beliau lepaskan. Ruangan bawah tanah itu mulai berguncang hebat saat energi cahaya putih yang terserap ke dalam piramida mulai ditarik paksa keluar oleh sang ulama. Cahaya-cahaya itu keluar seperti benang-benang sutra yang menyakitkan, membuat piramida logam tersebut mulai retak dan mengeluarkan suara decit yang memekakan telinga. Melihat rencananya terancam gagal, Raja Jin tertua melompat turun dari balkonnya dan berubah wujud menjadi gumpalan api hitam yang sangat besar. Ia menyerang Syekh Subakir dengan membabi buta, mencoba menghentikan proses penarikan energi tersebut. Namun, saat itulah sebuah kejutan besar terjadi. Dari dalam retakan piramida yang mulai hancur, muncul sebuah mata raksasa yang tidak memiliki pupil, hanya berisi pusaran galaksi yang berputar. Mata itu menatap sang Raja Jin, dan dalam sekejap, sang Raja Jin yang begitu perkasa tersedot masuk ke dalam mata tersebut, seperti lalat yang tertelan lubang hitam. Sang penguasa Merapi itu tewas dalam sekejap oleh makhluk yang selama ini ia puja dan coba ia bangkitkan sendiri. Kini, Syekh Subakir berhadapan langsung dengan Sang Hyang Kala Rudra yang baru bangkit separuh jalan. Makhluk ini tidak memiliki bentuk yang tetap. Ia adalah perpaduan antara mesin logam kuno dan energi kosmik yang sangat dingin. Kehadirannya membuat segel di punggung Syekh Subakir berdenyut sangat kencang, memberikan rasa sakit yang hampir membuat beliau kehilangan kesadaran. Namun, di tengah penderitaan itu, sebuah suara tanpa wujud berbisik di telinga beliau. Suara yang sama dengan sosok bangsawan Jawa kuno yang beliau temui sebelumnya. Suara itu memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mengunci kembali entitas ini bukan dengan menghancurkannya, melainkan dengan menjadikannya bagian dari keseimbangan baru tanah Jawa. Syekh Subakir menyadari bahwa ilmu kulhu geni memiliki tingkatan rahasia yang disebut sebagai kulhu manunggal. Beliau harus menyatukan energi panas dari ilmunya dengan energi dingin yang mematikan dari Sang Kala Rudra
Ini adalah tugas yang hampir mustahil, karena menyatukan dua kutub energi yang bertolak belakang bisa menyebabkan ledakan yang akan melenyapkan seluruh Pulau Jawa dari peta dunia. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Syekh Subakir mulai berjalan mendekati mata raksasa tersebut. Beliau melepaskan semua perlindungan gaibnya, membiarkan tubuh manusianya terpapar langsung oleh radiasi energi purba yang sangat menyakitkan. Setiap jengkal kulit beliau mulai mengeluarkan cahaya, dan jubah putihnya perlahan-lahan berubah menjadi warna perak berkilauan. Beliau mulai merapal doa yang merupakan perpaduan antara ayat-ayat suci dan mantra kunci bumi yang beliau pelajari dari pengalaman batinnya. Terjadi pergolakan energi yang sangat dahsyat di dalam ruangan itu, di mana api putih milik Sang Sher mulai melilit energi ungu milik Sang Kalarudra seperti dua ular yang sedang menari. Ruang dan waktu di sekitar mereka mulai melengkung, memperlihatkan bayangan-bayangan masa depan Jawa yang silih berganti. Dari masa kerajaan besar hingga masa modern yang penuh dengan gedung tinggi. Syekh Subakir menyadari bahwa jika beliau gagal di sini, maka semua garis waktu tersebut akan terputus dan Jawa hanya akan menjadi hamparan debu di tengah samudera. Beliau memusatkan seluruh pikirannya pada mutiara hitam dari Laut Selatan yang masih beliau genggam. Mutiara itu menjadi jembatan antara panas dan dingin, antara cahaya dan kegelapan. Perlahan-lahan, pusaran galaksi di dalam mata raksasa itu mulai melambat, dan pilar logam piramida yang runtuh mulai menyatu kembali, namun dalam formasi yang berbeda. Syekh Subakir sedang menciptakan sebuah segel baru yang jauh lebih kuat, segel yang tidak lagi mengurung dengan kemarahan, melainkan dengan kedamaian yang mendalam. Namun, di detik-detik terakhir penyatuan energi tersebut, sosok kembaran gelap Syekh Subakir yang seharusnya sudah musnah ditidar, tiba-tiba muncul kembali dari balik bayangan Sang Kalarudra. Ternyata, ia bukan sekadar ilusi, melainkan manifestasi dari keraguan terakhir yang ada di dalam hati sang ulama. Kembaran gelap itu memegang jantung dari piramida logam tersebut dan mencoba menghancurkannya agar terjadi ledakan besar. Syekh Subakir harus membuat keputusan yang sangat berat untuk menghentikan kembaran gelapnya. Beliau harus membagi energinya menjadi dua, yang berarti beliau akan kehilangan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dari paparan energi Sang Kalarudra tanpa ragu. Syekh Subakir melepaskan sebagian jiwanya untuk menerjang sang kembaran gelap. Terjadi benturan energi yang sangat kuat hingga menciptakan kebutaan sesaat di seluruh ruangan. Saat cahaya mulai meredup, Syekh Subakir melihat kembaran gelapnya telah menyatu kembali dengan dirinya. Namun sebagai gantinya, tubuh fisik sang ulama mulai retak dan bercahaya seperti porselen yang akan pecah. Beliau telah berhasil mengunci kembali Sang Hyang Kalarudra ke dalam tidur panjangnya. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Kekuatan Kulhugeni yang begitu besar telah membakar wadah manusianya hingga ke titik penghabisan. Syekh Subakir terjatuh di atas lantai logam yang kini telah dingin. Beliau melihat bahwa piramida terbalik itu kini telah berubah menjadi sebuah tugu cahaya yang berfungsi sebagai jantung kehidupan bagi tanah Jawa, yang akan memberikan energi kesuburan dan kedamaian selama manusia di atasnya tetap menjaga budi pekerti. Namun, tugas beliau belum selesai, karena beliau merasakan bahwa meskipun Sang Kalarudra telah tertidur, ia sempat meninggalkan sebuah benih di permukaan bumi sebelum segelnya tertutup sempurna. Benih itu bukan berupa makhluk, melainkan sebuah ideologi kegelapan yang akan tumbuh di dalam hati manusia yang tamak di masa depan. Dalam keadaan lemah, Syekh Subakir merasakan tangan logam raksasa yang tadinya mencengkeramnya, kini perlahan-lahan mengangkat tubuhnya kembali ke permukaan. Beliau diantar keluar dari perut bumi melalui jalur larva yang kini telah membeku menjadi kristal-kristal indah. Saat beliau kembali mencapai udara bebas di puncak Merapi, matahari mulai terbit di ufuk timur, memberikan warna emas pada awan-awan yang menyelimuti gunung. Namun, kegembiraan itu sirna saat beliau melihat ke arah kaki gunung, di mana ribuan manusia terlihat sedang berbaris dalam keadaan tidak sadar, berjalan menuju kawah, seolah-olah mereka sedang terhipnotis oleh sesuatu yang sangat kuat. Syekh Subakir menyadari bahwa meskipun penguasa gaib telah ditaklukkan, benih kegelapan yang sempat lolos tadi telah mulai bekerja pada manusia yang lemah imannya. Beliau mencoba berdiri untuk menolong mereka, namun kakinya tidak lagi bisa digerakkan. Jubah putihnya kini telah penuh dengan noda hitam yang merayap naik menuju jantungnya. Noda yang berasal dari kontak langsung dengan Sang Kalarudra.
beliau kini menyadari sebuah kenyataan yang sangat pahit, bahwa untuk menyelamatkan ribuan manusia itu, beliau harus melakukan sesuatu yang akan membuat dirinya dibenci oleh sejarah manusia sendiri. Di tengah keputusasaan itu, sosok bangsawan Jawa kuno tadi muncul kembali. Namun kali ini ia membawa sebuah keris yang berlumuran darah dan memberikannya kepada Syekh Subakir dengan tatapan yang sangat dingin. Syekh Subakir menatap keris yang disodorkan oleh sosok bangsawan Jawa kuno itu dengan tangan yang bergetar hebat. Setiap jengkal logam keris tersebut seolah bernapas dan memancarkan aura kematian yang sangat pekat. Di bawah sana di lereng Merapi yang masih tertutup kabut pagi, ribuan orang berjalan dengan pandangan kosong. Mereka adalah penduduk desa yang jiwanya telah terjerat oleh benih kegelapan yang dilepaskan sang Kalarudra sebelum tersegel kembali. Sosok bangsawan itu berkata dengan suara yang datar bahwa hanya ada satu cara untuk memutus rantai hipnotis massal ini, yaitu dengan menumpahkan darah suci di atas tanah Merapi sebagai penebusan atas bangkitnya kekuatan purba yang sempat terganggu. Pilihan yang ada di hadapan Syekh Subakir sangatlah kejam, membiarkan ribuan manusia itu terjun ke dalam kawah sebagai tumbal abadi atau mengorbankan sisa umur dan kesucian namanya untuk melakukan sebuah ritual yang akan dianggap sebagai sebuah dosa besar oleh hukum manusia. Noda hitam di jubah Syekh Subakir terus merayap naik, mulai mencapai leher dan memberikan rasa sesak yang luar biasa. Seolah-olah kegelapan itu ingin membungkam doa-doa yang tersisa di lidahnya. Beliau menyadari bahwa benih yang dilepaskan Kalarudra bukan sekadar energi, melainkan virus batin yang akan menyebar ke seluruh tanah Jawa melalui garis keturunan manusia-manusia yang ada di bawah sana jika mereka tidak segera diselamatkan. Dengan sisa kekuatan yang hampir habis, Syekh Subakir mengambil keris tersebut. Logam dinginnya terasa membakar telapak tangan beliau yang penuh dengan cahaya kulhu geni. Beliau tidak memilih untuk membunuh ribuan manusia itu, melainkan beliau memilih untuk melakukan sebuah tindakan yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang ulama, yaitu memindahkan seluruh kutukan dan benih kegelapan dari ribuan manusia tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Proses pemindahan ini memerlukan sebuah wadah yang sangat kuat, dan keris yang beliau pegang adalah kuncinya. Syekh Subakir mulai merapal bait ilmu kulhu geni tingkat akhir yang belum pernah beliau gunakan sebelumnya, sebuah tingkatan yang disebut kulhu panyerepan. Suara beliau bergema di seluruh lembah Merapi, namun bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai panggilan kasih sayang yang sangat dalam. Satu demi satu bayangan hitam yang menyelimuti jiwa ribuan penduduk desa itu mulai terlepas. Mereka jatuh pingsan di tempatnya masing-masing. Namun sebagai gantinya, bayangan hitam itu terbang menuju puncak gunung dan masuk ke dalam tubuh Syekh Subakir melalui perantara keris yang beliau tancapkan ke tanah. Rasa sakit yang dirasakan Syekh Subakir tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya seolah-olah ribuan pisau panas sedang mengoyak jiwanya secara bersamaan. Tubuh beliau yang tadinya bercahaya putih, kini perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Dan mata beliau yang tadinya memancarkan kedamaian, kini mulai memancarkan kilatan merah yang menyeramkan. Inilah tragedi sesungguhnya. Sang pembawa cahaya kini harus menjadi penampung kegelapan agar dunia tetap bisa melihat matahari. Sang sosok bangsawan kuno itu mengangguk pelan. Ia berkata bahwa inilah harga yang harus dibayar bagi siapapun yang ingin menjadi paku bumi di tanah Jawa, yaitu kesediaan untuk menjadi tempat sampah bagi segala kutukan yang tidak sanggup ditanggung oleh rakyat biasa. Di tengah transformasi yang menyakitkan itu, sang Raja Jin tertua yang sebelumnya terlihat hancur, ternyata masih memiliki sisa kesadaran di dalam dimensi lain. Ia melihat kesempatan ini sebagai peluang terakhir untuk membalas dendam. Ia mencoba merasuki tubuh Syekh Subakir yang sedang dalam kondisi paling tidak stabil, berniat untuk menggunakan tubuh sang ulama sebagai senjata baru untuk menghancurkan tanah Jawa. Namun, Syekh Subakir masih memiliki satu rahasia terakhir di dalam batinnya. Beliau menggunakan ilmu kulhu geni untuk menciptakan sebuah penjara api di dalam jantungnya sendiri, sehingga ketika sang Raja Jin mencoba masuk, ia justru terperangkap di dalam ruang batin Syekh Subakir, yang kini berfungsi sebagai penjara abadi bagi segala kejahatan yang beliau serap. Pertempuran di dalam tubuh Syekh Subakir berlangsung dengan sangat dahsyat, menciptakan guncangan yang membuat puncak Merapi perlahan-lahan runtuh sebagian. Namun, karena semua energi itu terfokus di dalam tubuh beliau, manusia-manusia di bawah sana tetap selamat, dan perlahan-lahan mulai terbangun dari pingsannya dalam keadaan bingung namun suci dari kutukan. Syekh Subakir kini berdiri dengan sisa tenaga,
Tubuhnya tampak retak-retak dengan cahaya hitam dan putih yang saling bertarung di balik kulitnya. Beliau menyadari bahwa dengan kondisi seperti ini, beliau tidak mungkin lagi bisa kembali hidup di tengah masyarakat manusia. Beliau akan dianggap sebagai monster, sebagai penyihir hitam, atau sebagai iblis oleh mereka yang tidak tahu akan pengorbanannya. Sosok bangsawan kuno itu kemudian mengajak Syekh Subakir untuk melakukan perjanjian suci terakhir yang akan menentukan masa depan Nusantara. Perjanjian ini dilakukan di atas sebuah batu datar yang kini dikenal sebagai Watu Gilang. Di sana, Syekh Subakir bersumpah bahwa ia akan mengasingkan dirinya ke dimensi yang tidak tersentuh oleh manusia, membawa serta segala kutukan dan sisa-sisa energi negatif Merapi agar tidak lagi mengganggu peradaban manusia yang sedang dibangun. Sebagai gantinya, beliau meminta agar tanah Jawa diberikan kesuburan yang luar biasa dan agar setiap manusia yang lahir di tanah ini memiliki ketajaman batin yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sang sosok bangsawan yang ternyata adalah manifestasi dari roh leluhur penjaga Pulau Jawa yang disebut Sabdo Palen, menerima perjanjian tersebut dengan berat hati. Ia memberikan sebuah tongkat kayu jati yang telah diberkati untuk menggantikan tongkat Syekh Subakir yang telah hancur. Ia berjanji bahwa selama manusia di Jawa masih memegang teguh adat batiniah dan rasa syukur, maka segel yang dibuat oleh Syekh Subakir akan tetap kokoh. Namun ia juga memperingatkan bahwa suatu saat nanti, ribuan tahun dari sekarang, ketika manusia mulai melupakan akar sejarahnya dan mulai memuja materi, maka noda hitam yang ada di dalam tubuh Syekh Subakir akan mulai merembes keluar dan mencari inang baru di dunia nyata. Syekh Subakir kemudian mulai melangkah mundur menuju kawah Merapi yang kini telah tenang dan tertutup oleh kristal-kristal pelindung. Beliau menatap ke arah desa yang mulai berasap karena penduduknya mulai menyalakan api dapur. Sebuah tanda kehidupan yang normal kembali dimulai. Beliau tersenyum, meskipun wajahnya kini terlihat mengerikan karena guratan kutukan hitam yang menyerupai akar pohon. Beliau tahu bahwa namanya mungkin akan dilupakan oleh sebagian orang, atau bahkan disalahartikan dalam legenda-legenda yang menyimpang. Namun bagi beliau, keselamatan ribuan jiwa itu jauh lebih berharga daripada kemuliaan namanya sendiri di dunia. Sebelum beliau benar-benar menghilang ke dalam dimensi pengasingan, Syekh Subakir meninggalkan sebuah pesan terakhir yang beliau tuliskan dengan jarinya di atas batu Watu Gilang, menggunakan sisa ilmu kulhu geni. Tulisan itu bergetar dan mengeluarkan cahaya keemasan sebelum akhirnya meresap masuk ke dalam batu menjadi sebuah segel yang tidak akan bisa dihapus oleh waktu. Pesan itu berisi tentang peringatan bahwa api yang paling berbahaya bukanlah api yang keluar dari Gunung Merapi, melainkan api amarah dan keserakahan yang ada di dalam dada manusia itu sendiri. Jika api itu tidak dijinakkan dengan doa dan ilmu, maka ilmu kulhu geni pun tidak akan sanggup menyelamatkan mereka untuk kedua kalinya. Syekh Subakir akhirnya menjatuhkan dirinya ke dalam kedalaman kawah, bukan untuk mati, melainkan untuk menjadi penjaga abadi di lapisan-lapis ketujuh yang sebelumnya ia kunjungi. Beliau menjadi satu-satunya manusia yang tinggal di pusat bumi Jawa, memeluk kegelapan agar cahaya tetap bisa bersinar di permukaan. Saat beliau menghilang seluruh gunung, Merapi mengeluarkan aroma bunga melati yang sangat harum selama 7 hari 7 malam. Dan konon, setiap kali Merapi bergejolak di masa depan, itu adalah tanda bahwa Syekh Subakir sedang berjuang keras di dalam sana untuk menahan serangan dari sisa-sisa energi kala rudra yang masih mencoba untuk bangkit kembali. Namun, di tengah kesunyian setelah hilangnya sang ulama, sosok bangsawan Sabdo Palen masih berdiri di puncak gunung dengan raut wajah yang penuh keprihatinan. Ia melihat ke arah keris berlumuran darah yang ditinggalkan oleh Syekh Subakir di atas batu. Tiba-tiba, keris itu bergerak sendiri dan tertancap lebih dalam ke dalam batu hingga ke hulu. Dan dari bekas tancapan itu, muncul sebuah mata air kecil yang airnya berwarna hitam pekat namun tidak berbau. Sabdo Palen menyadari bahwa meskipun Syekh Subakir telah membawa pergi kutukan besar, benih kegelapan itu sempat meninggalkan satu tetes kecil yang meresap ke dalam bumi Jawa melalui air tersebut. Tetesan itulah yang di masa depan akan tumbuh menjadi sebuah rahasia besar yang akan memicu lahirnya para satria-satria hitam di Nusantara. Sabdo Palen kemudian menoleh ke arah kamera, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke arah setiap orang yang menyaksikan kisah ini. Ia membisikkan sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Ia bertanya, "Apakah Anda yakin
bahwa yang sedang menjaga gunung di belakang rumah Anda adalah benar-benar seorang pelindung? Ataukah itu adalah sesuatu yang lain yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menukarkan nyawa Anda dengan keselamatan dunia? Di bawah langit Merapi yang mulai terang, sebuah bayangan raksasa menyerupai sosok Syekh Subakir terlihat sedang duduk bersila di atas awan. Namun, bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya ada dua lubang mata yang mengeluarkan cahaya api biru yang sangat dingin, menatap ke arah masa depan dengan penuh tanda tanya. Setelah hilangnya raga Syekh Subakir ke dalam perut Merapi, kesunyian yang mencekam menyelimuti puncak gunung itu selama beberapa saat. Seolah-olah alam semesta sedang mengheningkan cipta bagi seorang pejuang yang memilih untuk memeluk kegelapan demi keselamatan cahaya. Namun, warisan yang ditinggalkan oleh sang ulama besar dari Kesultanan Rum ini tidaklah lenyap begitu saja, karena setiap tetes keringat, doa, dan pancaran ilmu kulhu geni yang pernah beliau lepaskan telah meresap jauh ke dalam pori-pori tanah Jawa, membentuk sebuah jaring perlindungan gaib yang tak kasat mata, namun sangat kokoh. Episode terakhir ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah permulaan bagi sebuah peradaban baru yang akan lahir dari sisa puing pertempuran antara cahaya dan kegelapan di atas paku tanah Jawa. Di bawah lereng Merapi, kehidupan mulai berdenyut kembali dengan ritme yang lebih tenang dan damai. Ribuan penduduk desa yang sebelumnya hampir menjadi tumbal, kini terbangun dengan ingatan yang samar-samar, seolah-olah mereka baru saja melewati sebuah mimpi buruk kolektif yang panjang. Mereka tidak lagi merasakan tekanan batin yang berat atau bisikan-bisikan jahat yang biasanya menghantui saat malam tiba. Tanah di sekitar mereka yang sebelumnya gersang dan penuh dengan aroma belerang, tiba-tiba menjadi sangat subur. Tumbuhan-tumbuhan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan mata air yang dulunya kering mulai mengalirkan air yang bening dan sejuk. Ini adalah manifestasi fisik dari energi kulhu geni yang telah berubah fungsi dari api penghancur menjadi api kehidupan, menghangatkan bumi dari dalam tanpa membakarnya. Sabdopalen, sang penjaga abadi Nusantara, melangkah turun dari puncak Merapi dengan tongkat jati yang baru. Ia berjalan menyusuri desa-desa, melihat bagaimana manusia mulai menata kembali hidup mereka dengan dasar keimanan yang lebih murni. Ia melihat bahwa di setiap rumah kini tercium aroma doa yang tulus, bukan lagi aroma kemenyan yang digunakan untuk memanggil setan. Syekh Subakir telah berhasil menjalankan misinya, bukan hanya dengan menaklukkan Raja Jin, tetapi dengan menanamkan sebuah benih kesadaran di dalam hati setiap manusia bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan jika mereka tetap berpegangan pada tauhid. Namun Sabdopalen juga menyadari bahwa kedamaian ini memiliki harga yang harus terus dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Karena segel yang dibuat oleh Syekh Subakir di lapis ketujuh inti bumi hanya akan tetap kuat selama manusia tidak kembali mengundang kegelapan melalui keserakahan mereka. Syekh Subakir yang kini bersemayam di dimensi pengasingan terus menjalankan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang terdalam. Di dalam ruang batinnya yang kini telah menjadi penjara bagi ribuan kutukan dan roh jahat, beliau terus melakukan zikir yang tanpa henti. Sebuah zikir yang getarannya mampu menenangkan gejolak larva Merapi agar tidak meluap secara liar. Beliau tidak lagi memiliki rupa manusia yang tampan atau jubah putih yang bersih, namun jiwanya kini bersinar dengan cahaya yang jauh lebih terang dari matahari. Beliau telah menjadi bagian dari sejarah yang disembunyikan seorang satria yang namanya mungkin tidak akan tercatat dalam buku sejarah resmi, namun namanya akan selalu dibisikkan oleh angin di hutan-hutan jati dan oleh ombak di pantai selatan sebagai sang pembebas tanah Jawa. Beberapa tahun kemudian, muncul sebuah tradisi di kalangan masyarakat lereng Merapi yang dilakukan untuk menghormati sang penyelamat yang misterius ini. Mereka tidak lagi memberikan tumbal berupa nyawa atau darah, melainkan berupa hasil bumi dan doa bersama sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Mereka menyebut ritual ini sebagai sedekah gunung, sebuah simbol perdamaian antara manusia, alam, dan penghuni dimensi lain yang telah disepakati dalam perjanjian Magersari. Syekh Subakir dari tempat pengasingannya tersenyum melihat perubahan ini. Beliau merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, beliau tetap waspada, karena beliau tahu bahwa benih kegelapan yang ditinggalkan Sang Kala Rudra dalam bentuk ideologi keserakahan mulai tumbuh secara perlahan di kota-kota besar yang mulai berkembang di pesisir. Kisah pertempuran Syekh Subakir dan Raja Jin tertua ini
akhirnya menjadi sebuah legenda yang turun-temurun, diceritakan dari mulut ke mulut dengan berbagai versi. Ada yang menceritakan tentang kesaktian tombak Kiai Panjang miliknya. Ada yang menceritakan tentang batu hitam, Raja Kalacakra. Namun sedikit sekali yang benar-benar memahami tentang esensi ilmu kulhu geni yang sebenarnya. Ilmu itu bukan sekadar mantra untuk membakar jin, melainkan sebuah simbol tentang bagaimana manusia harus mampu mengendalikan api amarah di dalam dirinya sendiri sebelum ia mampu mengendalikan api di dunia luar. Inilah warisan terbesar Syekh Subakir, sebuah ajaran tentang pengendalian diri dan pengorbanan tanpa batas demi kepentingan orang banyak. Di akhir hayat perjalanannya sebagai manusia di permukaan, Syekh Subakir sempat meninggalkan sebuah pesan rahasia kepada seorang murid setianya yang ditemuinya secara gaib. Pesan itu berisi tentang 7 tanda zaman di mana segel Merapi akan mulai melemah kembali. Tanda pertama adalah saat manusia mulai menebang pohon tanpa rasa syukur. Tanda kedua adalah saat air sungai mulai berubah warna karena limbah keserakahan. Dan tanda-tanda berikutnya yang berkaitan dengan hilangnya rasa kemanusiaan di antara sesama. Jika tanda-tanda itu muncul, maka para keturunan rohani dari Syekh Subakir harus segera bangkit dan mengamalkan kembali inti dari kulhu geni, bukan untuk berperang melawan jin, melainkan untuk berperang melawan kegelapan di dalam hati manusia itu sendiri. Gunung Merapi kini berdiri dengan megahnya, menjadi saksi bisu atas sebuah pertempuran yang pernah mengguncang singgasana langit dan bumi. Di puncaknya yang selalu tertutup awan, konon masih sering terlihat siluet seorang pria berjubah putih yang sedang duduk bersila, menjaga keseimbangan paku tanah Jawa agar tidak goyah. Para pendaki yang memiliki kepekaan batin seringkali merasakan hawa hangat yang menenangkan saat mereka berada di titik tertentu. Sebuah sisa-sisa energi dari sang ulama yang masih tertinggal untuk melindungi siapapun yang datang dengan niat baik. Syekh Subakir telah menjadi legenda yang hidup di dalam nafas setiap makhluk di pulau ini, menjadi pengingat bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya, meskipun ia harus melewati lorong kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kisah ini ditutup dengan sebuah pemandangan di masa depan, di mana seorang anak kecil di lereng Merapi bertanya kepada kakeknya tentang mengapa gunung tersebut kadang mengeluarkan asap namun tidak meledak hebat. Sang kakek tersenyum dan bercerita tentang seorang manusia suci yang sedang berjuang di bawah sana, memeluk api agar cucunya bisa bermain dengan tenang di bawah sinar matahari. Anak itu mendengarkan dengan penuh kekaguman, dan tanpa ia sadari, di dalam hatinya mulai tumbuh sebuah benih cahaya yang sama dengan yang dibawa oleh Syekh Subakir ribuan tahun yang lalu. Benih cahaya itulah yang akan terus menjaga Jawa tetap berdiri, menjaga Nusantara tetap jaya, selama masih ada manusia yang berani mencintai kedamaian lebih dari segalanya. Selesailah sudah narasi panjang tentang ilmu kulhu geni dan pengorbanan suci di puncak Merapi. Sebuah kisah tentang keberanian yang melampaui dimensi, tentang diplomasi yang meredam amarah, dan tentang pengorbanan yang mengubah takdir sebuah bangsa. Semoga setiap kata yang tertulis di sini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di setiap jengkal tanah yang kita injak ada darah dan air mata para pendahulu yang telah berjuang menjaga keseimbangan alam ini. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia modern, semoga kita tetap bisa mendengar bisikan tenang dari Syekh Subakir yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga api iman di dalam dada agar kegelapan tidak pernah lagi mendapatkan tempat untuk kembali berkuasa di tanah para satria ini.